Puta ambulancia hasta el hospital sin estrella. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum ulang sebuah alur cerita film yang tentu saja menarik dari segi ceritanya. Jika kebanyakan orang yang memiliki kekurangan adalah sosok yang baik dan banyak menarik simpati orang lain, namun berbeda dengan sosok dalam kisah kali ini. Justru dengan adanya kekurangan yang ia miliki, membuatnya menjadi sosok yang menyebalkan, jahat, serta keji. Bagaimana kisahnya? Langsung saja masuk ke alur cerita film Paramedik. Film ini dibuka dengan memperlihatkan suatu kecelakaan mobil yang terjadi di jalan besar, mengisahkan tentang Engel, seorang petugas paramedis. Setiap harinya, ia lewati dengan menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam kecelakaan, membantu para korban, serta mengumumkan kematian seseorang. Engel selalu bertugas bersama dengan Ricardo, rekannya, yang sekaligus sebagai supir ambulan. Namun, ada satu kebiasaan buruk yang dimiliki oleh Engel, yaitu ia suka mengambil barang-barang milik para korban kecelakaan secara diam-diam. Ada yang disimpan sebagai koleksi, ada juga yang ia jual. Por esta mierda no te doy más de 200. Melirik kehidupan di luar pekerjaannya, selama ini Engel tinggal bersama dengan kekasihnya bernama Vane di apartemen milik Engel. Vane adalah seorang mahasiswi. Terlihat Engel sangat mencintai Vane, meskipun Engel sedikit memiliki rasa cemburu yang besar kepada Vane dan terkadang suka bersikap kasar. Di sisi lain, Vane dan Engel menginginkan seorang anak dari hasil hubungan mereka, sehingga mereka berdua berusaha keras mewujudkannya. Namun, usaha mereka untuk menghasilkan anak belum berhasil. Setelah melakukan tes kesuburan, ternyata Engel ini tidak dapat memberikan keturunan alias mandul. Hal itu membuat hubungan di antara mereka mulai merenggang. Vane sering meninggalkan Engel pada malam hari dengan alasan kuliah. Hingga pada suatu malam, sebuah insiden menimpa Engel ketika Engel serta Ricardo sedang bertugas mengantarkan salah satu korban kecelakaan. Tiba-tiba mobil ambulan yang dikendarai oleh mereka berdua mengalami sebuah tabrakan kecelakaan cukup parah. Di mana kejadian tersebut membuat kedua kaki Engel mengalami kelumpuhan. Tentu saja Engel sangat depresi, menyadari jika dia tidak bisa berjalan normal seperti sedia kala. Ditambah lagi Engel kehilangan pekerjaan serta harus menggunakan kursi roda untuk membantunya beraktivitas sehari-hari. Semenjak Engel mengalami kelumpuhan, sikap dia terhadap Vane semakin kasar serta curiga apabila Vane berselingkuh. No empieces, Si no empiezo. descanses. Saat Engel pergi untuk melakukan fisioterapi, ia mencari tahu cara agar dapat menyadap ponsel milik Vane. Engel memasang sebuah software peretas yang nantinya akan digunakan untuk menyadap ponsel Vane dan melihat apa saja yang dilakukan oleh Vane di luar. Di sisi yang lain, Engel belum dapat menerima perbuatan Ricardo terhadap dirinya karena menurut Engel, Ricardo lah yang membuat dirinya lumpuh. Engel beranggapan Ricardo tidak becus mengendarai ambulan waktu itu. Puta ambulancia hasta el hospital sin estrellarla. Yo también me voy. Es que no sé a qué coño has venido. Kembali ke rencana Engel terhadap Vane, ketika Vane sedikit lengah, Engel segera menyadap ponsel Vane secara diam-diam. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suatu ketika, Vane memberitahukan Engel bila dia ingin bekerja di dokter hewan serta fokus kuliah. Namun hal itu justru menimbulkan keributan di antara mereka. Engel tidak suka apabila Vane bekerja di dokter hewan, karena dengan begitu waktu Vane untuk Engel akan semakin berkurang.
Semakin hari, Engel ini semakin bersikap menyebalkan. Salah satu contohnya, pada suatu malam sewaktu Fanny pergi kuliah, Engel mengalami rasa sakit secara tiba-tiba. Ia mencoba menghubungi ponsel Fanny namun tidak ada jawaban. Kemudian, Engel mencari obat pereda rasa nyeri dan segera meminumnya. Karena merasa kesal terhadap Fanny yang gak menjawab ponselnya, Engel menyembunyikan obat pereda rasa nyeri di bawah tempat tidur. Dan keesokan pagi, sewaktu Fanny pulang, Engel berpura-pura tidak menemukan obat tersebut dan menyalahkan Fanny. Siento. Yo sí que lo siento. Voy a comprarme eso ahora mismo. Tidak hanya itu, sikap Engel terhadap lingkungan sekitar juga semakin memburuk. Engel terganggu akan suara-suara ribut yang berasal dari dogi kepunyaan salah satu tetangga di apartemennya, sehingga Engel pun nekat membunuh dogi tersebut. Sikap Engel membuat Fanny semakin merasa tidak nyaman, hingga suatu ketika Engel mendengar percakapan antara Fanny dengan salah satu teman wanitanya. Dalam percakapan tersebut sebenarnya Fanny sudah gak kuat dengan semua sikap kasar serta kecurigaan Engel kepadanya. Sehingga dari percakapan itu membuat Engel sedikit khawatir apabila Fanny akan meninggalkan dirinya. Engel mencoba memperbaiki hubungan di antara mereka. Pada awalnya berjalan lancar. Hoy empieza todo, Vane. Es un sitio donde estudiar. Lo que estábamos buscando. Akan tetapi, Fanny mengetahui jika selama ini Engel memata-matai dirinya dengan menyadap ponsel miliknya yang dihubungkan ke laptop Engel. Tentu saja itu membuat Fanny kecewa serta ketakutan. Dan seketika itu juga Fanny mengemasi semua barang-barang miliknya lalu meninggalkan Engel diam-diam. Fanny, una toalla. Mengetahui bila Fanny telah meninggalkan dirinya membuat Engel juga merasa kecewa. Beberapa bulan setelah ditinggalkan oleh Fanny, Engel tetap menjalankan hari-harinya seperti biasa. Ia tetap pergi fisioterapi dengan harapan bisa menyembuhkan kelumpuhannya. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa kesepian serta terpuruk. Ia juga belum bisa melupakan Fanny. Engel menyusun rencana jahat yang nantinya akan dia lakukan terhadap Fanny. Suatu malam Engel kembali lagi menguntit gerak-gerik Fanny. Tanpa sengaja, ia melihat Fanny bersama dengan seorang pria yang tidak lain adalah mantan rekan kerjanya yaitu Ricardo. Ternyata setelah meninggalkan Engel, Fanny menjalin hubungan dengan Ricardo. Bahkan mereka telah mempersiapkan kehadiran anak mereka yang saat ini sedang dikandung oleh Fanny. Tentu saja semakin membuat Engel panas dan meneruskan rencana jahatnya. Hingga suatu pagi, ia mencoba menemui Fanny, berpura-pura meminta maaf atas semua kelakuannya selama ini dan mengatakan Fanny pantas untuk meninggalkan dirinya. Tidak sampai di sana, Engel juga mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggu Fanny lagi. Sebagai seorang wanita, Fanny yang tadinya benci, pada akhirnya luluh juga. Fanny mengantarkan Engel kembali ke apartemen untuk sedikit mencairkan suasana. Setiba di apartemen, Engel berkata bahwa barang-barang milik Fanny masih ada seperti paspor. Engel meminta agar Fanny mengambilnya. Fanny pun kembali ke dalam apartemen untuk mengambil barang-barang miliknya. Disinilah Engel segera melancarkan rencana jahatnya. Sebelumnya Engel memesan semacam obat bius yang ia dapatkan dari rekan kerjanya terdahulu. Kemudian obat bius tersebut ia suntikan kepada Fanny. Fanny pun tergeletak pingsan. Al lado de la cama. Setelah itu, Engel mengikat Fanny di ranjang agar tidak kabur serta menutup mulut Fanny agar tidak bersuara. Singkat cerita, Engel lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Ricardo melalui ponsel milik Fanny dengan memberitahukan bahwa ia tidak menginginkan bayi mereka serta ingin mengakhiri hubungan di antara mereka. Kemudian Engel melemparkan ponsel Fanny ke sungai untuk menghilangkan jejak.
Engel kembali ke apartemen untuk melihat kondisi Vane. Beberapa saat kemudian, salah satu tetangga Engel, pemilik dogi yang telah dibunuh oleh Engel, menggedor pintu apartemen Engel. Pria paruh baya itu mengatakan bahwa ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam apartemen Engel. Pria itu menaruh curiga apakah Vane baik-baik saja karena ia sempat melihat Engel bersama Vane. Namun Engel mengelaknya dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah lagi bertemu dengan Vane. Sementara teriakan yang didengar oleh pria paruh baya itu berasal dari wanita panggilan yang dipanggil oleh Engel. Beberapa waktu kemudian, Ricardo yang gak percaya dengan semua pesan yang dikirimkan oleh Vane menghampiri apartemen Engel. Ricardo mencoba menanyakan keberadaan Vane kepada Engel. Ia juga memberitahukan tentang hubungan antara dirinya dengan Vane. Tak lupa, Ricardo juga mengatakan saat ini Vane sedang mengandung anaknya. Ricardo sangat khawatir mengetahui Vane menghilang begitu saja. Padahal terakhir kali dia bertemu dengan Vane semua dalam keadaan baik. Engel tentu saja berpura-pura turut senang akan hubungan mereka. Selain itu, Engel juga mengelak jika dia tidak pernah bertemu dengan Vane. Selanjutnya, Engel kembali berpura-pura sakit untuk menghindari percakapan lebih lanjut dengan Ricardo. Keesokan paginya, sewaktu Vane tersadar, ia mendapati dirinya mengalami hal yang sama dengan Engel, yaitu kedua kaki Vane gak bisa digerakkan untuk sementara waktu atau lumpuh. Ternyata Engel telah memberikan obat yang membuat Vane mengalami kelumpuhan. Dengan begitu, Vane tidak akan bisa kabur. Malam harinya, Engel membawakan makanan serta minuman untuk Vane. Akan tetapi, Vane mencoba kabur. Ia memukul kepala Engel menggunakan botol minuman. Vane juga bersusah payah menuju pintu kamar untuk keluar serta berteriak meminta pertolongan. Kemudian kembali muncul pria paruh baya tetangga Engel yang menaruh curiga karena mendengar lagi suara teriakan wanita dari dalam apartemen Engel. Apalagi ia melihat luka di kepala Engel yang semakin membuat pria itu mencurigai Engel serta mengancam akan melaporkan kepada polisi. Engel pun mempersilahkan pria itu masuk ke dalam apartemennya untuk memeriksa. Benar saja, ketika sudah berada di dalam apartemen, pria paruh baya tersebut melihat kondisi Vane yang menyedihkan. Ia mencoba menolong Vane, namun terlambat karena Engel dengan segera menusuk pria itu berkali-kali hingga tak bernyawa. Vale, hija, pero ¿qué? Selanjutnya, untuk menghilangkan jejak, Engel menghubungi salah satu temannya, tempat di mana dulu Engel menjual barang curian para korban kecelakaan. Di keesokan paginya, dua orang polisi datang ke apartemen Engel untuk menanyakan tentang keberadaan Vane. Polisi tersebut mendapatkan laporan dari Ricardo terkait kekasihnya yang hilang. Ricardo curiga kepada Engel karena beberapa kali Ricardo menghubungi Engel untuk menanyakan keberadaan Vane. Engel tidak pernah menjawab atau meresponnya. Namun Engel ini sangat cerdas. Ia menyiapkan alibi-alibi yang membebaskan dia dari kecurigaan polisi. Merasa Ricardo adalah ancaman terberatnya, Engel kembali menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Ricardo. Ia mengambil kunci apartemen milik Ricardo dari dalam tas Vane. Kemudian Engel menuju apartemen Ricardo serta bersembunyi di balik tirai kamar mandi. Ketika Ricardo berada di dalam kamar mandi, dengan segera Engel langsung menyuntikkan obat bius untuk membuat Ricardo lumpuh seketika. Setelah Ricardo tak berdaya, Engel memasukkan berbagai cairan obat serta minuman keras untuk membuat Ricardo terlihat overdosis lalu tewas. Untuk menutupi semua aksinya, Engel menaruh berbagai obat-obatan terlarang agar memberikan kesan bahwa Ricardo tewas akibat overdosis. Di lain sisi, Engel menganggap kalau bayi yang dikandung Vane adalah anaknya, sehingga ia mempersiapkan semua perlengkapan si bayi.
Tampaknya Engel udah mulai mengalami delusi. Engel juga mencoba melamar Vane dengan sebuah cincin. Engel berharap ia bisa memperbaiki lagi hubungannya dengan Vane dan mulai dari awal, serta berharap Vane akan memaafkan semua perbuatannya kepada Vane. Tapi tentu saja tidak semudah itu. Vane menyusun sebuah rencana agar dapat kabur. Vane berpura-pura menerima kembali hubungan di antara mereka. Setelah makan malam, Vane pun ingin ke kamar mandi dan meminta agar Engel menunggu di luar. Di dalam kamar mandi, Vane mencari sesuatu sebagai alat untuk kabur serta sebagai senjata. Ketika malam hari tiba, Vane mengalami demam dan membuat Engel panik. Vane meminta agar Engel membelikannya obat. Engel pun keluar mencari obat untuk meredakan demam pada diri Vane. Kesempatan inilah digunakan oleh Vane untuk segera pergi dari apartemen tersebut. Vane memotong tali yang mengikat tubuhnya menggunakan alat yang ia ambil dari kamar mandi. Vane bersusah payah keluar dan berhasil sampai ke tangga keluar apartemen. Akan tetapi rencananya tidak berjalan mulus. Tiba-tiba Engel kembali ke apartemen dan menemukan Vane yang berusaha kabur. Mereka berdua bertemu di depan elevator atau lift apartemen. Terjadi aksi saling kejar mengejar antara Vane dengan Engel, mengakibatkan keduanya sama-sama terjatuh dari tangga. Engel berusaha menangkap Vane untuk dibawa kembali ke dalam apartemen. Ketika Vane tertangkap, dengan segera Vane mengeluarkan benda tajam yang sebelumnya sempat ia temukan di dalam apartemen Engel. Lalu ia gunakan untuk menusuk tubuh Engel. Vane mendorong Engel menuju ujung tangga sampai pada akhirnya Engel pun terjatuh ke lantai dasar apartemen. Dan Vane terbebas dari bayang-bayang Engel. Di ujung cerita memperlihatkan kondisi Engel yang semakin parah serta tak berdaya, dalam artian cacat total, berada di sebuah rumah sakit. Kemudian Vane datang mengunjungi Engel dengan kondisi perut yang semakin membesar. Vane mengatakan sesuatu kepada Engel, yaitu bahwa mulai saat ini dia yang akan merawat Engel sambil mendorong kursi roda Engel. Merawat di sini bukan berarti benar-benar dirawat ya, melainkan balas dendam Vane kepada Engel. Lalu film pun berakhir. Kita tunggu saja nasib Engel selanjutnya di tangan Vane. Apakah berubah menjadi Power Rangers atau menjadi cacing kremi? Sekian.